وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh disempurnakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 19 Rajab atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Maret. Alhamdulillah, pada malam Kamis kita bersama kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Kitabul Jami', dan juga diselingi atau bergantian dengan kitab Qawaidul Arba'. Dan alhamdulillah Qawaidul Arba' dah kita selesaikan. Jadi setiap malam Kamis insyaallah kita bersama kitab Bulughul Maram, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan kitab yang mulia ini. Kemarin sudah kita baca dan sudah kita jelaskan dari hadis 1485 tentang ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan pada malam hari ini kita akan ambil hadis yang ke 1489. Sekarang 1488 sekarang ya. Nah, 1488 Masya Allah. Jadi sudah kita baca berarti 1486, 1487. Wa anhu, yani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang mukmin itu adalah cerminan bagi seorang mukmin yang lainnya. Seorang mukmin itu cerminan bagi seorang mukmin lainnya. Akhrajahu Abu Dawud wa hasanah. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis di atas ini? Yang pertama ya ikhwani, wujubun nushi lil muslim wa hurmatu ghishihi wa khiyanatihi. Haramnya kita, wajibnya kita bersikap adil dan juga bersikap menasihati, menasihati kepada sama muslim, dan haramnya bagi kita untuk bersikap curang kepadanya atau mengkhianatinya. Wajibnya kita harus bersikap adil dan senantiasa menasihati seorang muslim atau saling nasihat menasihati, dan tidak boleh kita bersikap curang dan berkhianat kepadanya. Selanjutnya yang bisa juga kita ambil kesimpulan dari hadis di atas, wa annal muslimun nasih yatla'u ala uyubi akhihi wa zallatihi fayansahu bitakhalli anha wa yasturu 'alaiha. Dengarkan ini, bagus sekali. Seorang muslim yang suka menasihati dan mengharapkan kebaikan bagi saudaranya sama muslim, seorang muslim
yang cinta nasihat, yang mengharapkan kebaikan bagi saudaranya muslim, tatkala dia melihat aib, celah, dosa, kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya, nah, maka dia langsung menasihatinya. Maka dia langsung apa? Menasihatinya, bitakhalli anha wa yasturu 'alaiha. Habis itu, habis menasihati, berusaha untuk melupakan kesalahan seorang muslim tadi atau dosa yang dilakukan oleh saudaranya tadi, dan menutupi aibnya. Dan menutupi apa? Aibnya. Dia menasihati, habis dia nasihati, ya sudah, dia lupakan kesalahan saudaranya tersebut, dan dia menutupi aibnya. Wa yurshiduhu ila ma yuzayyinuhu 'inda maulahu ta'ala wa yuhabbibuhu ila an-nas. Dan mengarahkan, selain menasihati, juga mengarahkan kepada muslim yang bersikap salah tadi atau berbuat dosa tadi, kepada jalan-jalan atau kepada amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, memperindah amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan atau mengarahkan kepada amalan-amalan yang membuat cinta manusia kepadanya. Maksudnya membuat orang itu senang dan cinta pada orang tersebut, seperti jujur, tadi amanat, bersikap adil, tidak berdusta, tidak mengkhianati. Ini kan sifat-sifat yang dicintai oleh manusia. Nah, makanya tadi cerminan bagi seorang muslim, apa yang kita pahami? Seorang muslim, cermin bagi seorang muslim, maksudnya ya kita ini pantulan dari saudara kita, atau ketika kita melihat saudara kita salah, ya kita tidak diam. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Kita tidak diam. Karena kita sebagai cerminan dia, yang kita melihat akan kesalahan saudara kita. Jadi cerminan itu, antum ketika bercermin, coba bercermin, kan apa adanya bercermin. Kok di sini memang luka, ya akan kelihatan di situ luka. Bukankah begitu ya ikhwan? Kok badan kita kotor ketika bercermin, ya kelihatan di situ kotorannya. Begitulah seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersikap apa adanya, bersikap jujur, bersikap yaitu tadi apa adanya. Temannya berbuat salah, ya dinasihati. Ini penting sekali. Berarti kalau kita belum bisa mengamalkan hadis ini, seorang muslim itu adalah cerminan bagi seorang muslim yang lainnya, berarti kita belum bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang baik. Ketika melihat temannya bersalah, sok nggak tahu, sok menutupi mata, sok nggak peduli, gitu. nggak lemah, nggak lemah. Ini bahasa-bahasa kayak gini, seperti ini hendaknya anak kan sering ngomong ya, ada bahasa-bahasa yang perlu ditinggalkan, jangan sering-sering diucapkan. Di antaranya buntu, ya kan? Yang kedua, nggak lemah ini. Di antara yang lain sering biasa baik, ya kan? Biasa baik ketika saudara kita komitmen pada sunnah, pada apa dikatakan biasa baik. Di antara kayak gini nih, ketika kita berhadapan dengan kesalahan saudara kita, dosa loh itu dosa. Itu ya harus jangan mengatakan tidak lemah. Apalagi kita itu satu masjid, satu atap, bahkan bertetanggaan.
satu jamaah gitu kan. Ya, harus ada nasihat. Kalau antum menggibai saudara antum, antum dosa. Ngomong di luar, ngomong begini, dosa itu. Makanya kita kewajiban kita menasihati dan menutupi apa? Aibnya. Nasihati dan tutupi aibnya. Memang perkara ini perkara yang ya tidak semua orang mampu, dan disitulah ujian kita. Ujian kita sebagai seorang muslim yang benar-benar katanya, saya sering dapat WA dari jamaah. Kalau enggak itu ketemu di majelis selesai kajian, ya di bakti atau di mana. Ada ikhwan itu mengatakan pada saya, Ustaz, ana uhibbuka fillah. Pernah dengar kata-kata kayak gini, ikhwan? Pernah dengar enggak? Ana uhibbuka fillah. Baru dengar kali ini ya, uhibbuka fillah. Pernah? Insyaallah ikhwan enggak asing kata-kata ini. Ustaz, ana uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Ini konsekuensinya berat loh. Ana aja nggak mudah-mudah ngomong kayak gini nih, jujur. Karena konsekuensinya berat, Pak. Kalau dia berbuat salah, kita harus apa? Nasihati karena cinta kita karena Allah. Bukan cuma omongan aja ini. Jadi hubungan saya, cinta saya dengan kamu itu benar-benar karena Allah. Kamu beramal soleh, ana cinta kamu. Dan kamu berbuat maksiat, aku benci kamu, gitu loh. Karena Allah semuanya. Dan harus ada nasihat tadi. Dan ini subhanallah, masyayikh kita, ana masih ingat perkataan Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah taala. Beliau mengatakan ini konsekuensi tuntutan kata-kata ini itu masya Allah berat kalau dipikir. Teman kita ini kalau keliru, menyimpang diluruskan, lengah diingatkan, berdosa harus diingatkan dan dinasihati, diajak, dimotivasi untuk bertaubat kepada Allah. Tidak mudah. Wallah tidak mudah. Nah makanya kalau antum mengucapkan ini, benar ini termasuk perkataan yang sunnah. Tapi lihat dulu siapa yang antum mau katakan ini. Apakah mentang-mentang dia ketua umum antum, atau mentang-mentang dia ini anggota komunitas antum, berdasarkan itu konsekuensinya tadi loh diingat, berat. Apalagi kita ini kalau disuruh menasihati orang berat sekali. Jujur ikhwah di sini saya kira Pak, ikhwah di sana yang saya temui di Solo dulu itu, ikhwah itu juga ada pekewuh lah bahasanya orang Jawa itu, agak pekewuh gitu. Tapi di sini lebih parah, Pak. Di sini lebih parah. Itu pekewuhnya talbisul iblis. Tipu muslihatnya siapa? Iblis yang tidak pada tempatnya. Malu, tidak enak yang tidak pada tempatnya. Kalau sudah berkaitan dengan kayak seperti ini, masa anak antum berbuat maksiat keluar malam sama laki-laki, wah tidak enak, nggak lemak anak negur anak saya, astagfirullahaladzim. Ini dayus namanya, sudah orang-orang yang terancam untuk dimasukkan apa? Neraka, yang nggak memiliki rasa apa? Dayus itu yang nggak memiliki kecemburuan dari kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Yang saya takutkan sampai ke situ, astagfirullahaladzim, sampai keluarganya berbuat maksiat, dia nggak nyadar. Nah, taib. Ini tolong diperhatikan hadis yang satu ini, berat. Hadis yang 1489. Dan anak kasih trik biar antum tuh berani menasihati. Jadi menasihatinya jangan antum sendiri, tapi ya nasihatinya jangan bareng-bareng. Tapi banyak orang janjian sama teman atau bertiga atau berdua, antum nasihati, anak juga nasihati. Antum duluan, nanti anak kalau ada waktu anak juga nasihati. Dalam waktu yang lain. Nah, itu biasanya nasihat itu
lebih didengar kalau yang menasihati orang banyak. Dan ini menunjukkan kok perkara tersebut adalah perkara yang serius. Nah, 1489. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin ana perhatikan setiap kajian ana ini mesti kehabisan air ya. Mesti belanja, baru belanja ya. Nah, ini ganggu konsentrasi antum untuk belajar. Ana kasihan sama antum. Kok seandainya nggak ada minum, apakah mengganggu kajian? Ganggu? Enggak. Enggak. Dan jujur aja, kajian kita di sana, kajian ana di sana, di Solo sana itu, bahkan ustadz aja kadang-kadang nggak ada minumnya. Kok sekarang mungkin ada lagi ya, minum jamaah. Dulu kajian kita tidak ada. Dan tidak ada masalah. Jadi harus antum usahakan yang fokus belajar ini, karena kajian kita ini tidak lama. Qawaidul Arba' aja udah selesai ya kan. Dan ana tidak tahu apakah antum bisa mengambil faidah dengan maksimal. Ana juga tidak paham. Dan kalau udah selesai ini ana juga nggak tahu apakah melanjutin lagi, Allah Ta'ala alam. Makanya dimaksimalkan dan kajian kita tidak lama gitu kan. Taib. Itu anak amati. Jadi saya ngamati kok setiap anak kajian kok ada yang keluar beli minum gitu. Apa nggak disiapkan sebelumnya? Itu pertanyaannya. Ini pertanyaan anak. Taib. Jangan ngerajuk ya. Besok nggak hadir anak bilang gitu. Ini masalah nasihat ini kan berat kan, konsekuensi nasihat itu. Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairu min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Ini semakin menegaskan lagi hadis yang ke-89 setelah 1400. 89 ini menegaskan hadis yang sebelumnya. Rasulullah SAW mengatakan, dengarkan ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Seorang mukmin yang berkumpul, maksudnya berinteraksi dengan manusia. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka. Bergaul, berinteraksi dan bersabar dengan gangguan mereka. Itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak suka atau tidak mau berinteraksi dengan manusia, maksudnya bergaul, gabung dengan manusia, berdakwah gitu. Wala yasbir ala adahum, dan dia tidak sabar terhadap gangguan manusia. Mukmin yang mau bergaul dengan manusia, masih berhubungan, berinteraksi, dalam hal ini juga masuk dalamnya dakwah, memberikan nasihat, dan sabar terhadap gangguannya manusia, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak berinteraksi dengan orang lain atau tidak mau bergaul dengan orang lain dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah bisnadin hasan wa huwa 'inda Tirmidzi illa annahu lam yusammi sahabi. Hadisnya sahih dengan isnad hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini, keutamaan fadlu man yukhalitun nas fayamuru bil ma'ruf. Keutamaan bagi orang yang berinteraksi dengan manusia dan dia memerintahkan kepada yang ma'ruf, maksudnya mendakwahi, dakwah, mengajak kepada kebaikan, nggak diam. Wa yanhahum 'anil munkar, dan dia mencegah apa? Kemungkaran.
wa yasbir ala adahum, dan bersabar dari efek amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Pasti akan dibenci, Pak. Pasti akan tidak disukai oleh orang. Pasti akan diganggu berdakwah. Berdakwah tauhid ini pasti akan diganggu. Nah, makanya harus bersabar. Ini lebih dicintai oleh Allah. Ala man la yaf'al dhalika bal yan'azilu 'anil nas wa la yasbiru 'ala al-mukhalatah wal adha wa dhalika yahtaju bi ikhtilaf al-ashkhas wal azman. Nah, dibandingkan dengan orang-orang yang sukanya menyendiri, nggak suka berhubungan dengan orang, nggak suka berdakwah juga. Ada memang orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan dan dia juga bisa dikatakan ahli dalam ilmu agama juga, tapi memang nggak berdakwah, lebih cenderung bisnis. Sudahlah, hidup cari aman lah gitu. Ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi yang jelas yang pertama lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya beda kondisi beda orangnya, beda kondisi beda orang. Ada kondisi-kondisi tertentu memang kita lebih bagusnya gak banyak bergaul dengan orang, tidak berhubungan dengan orang. Pada zaman-zaman tertentu memang kita bagusnya memang banyak menyendiri. Nah, tapi zaman sekarang ini kelihatannya lebih amat sangat dibutuhkan nasihat daripada kita meninggalkan dakwah, dunia dakwah. Dakwah ini amat sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, bahkan para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kebutuhan manusia di zaman sekarang ini terhadap nasihat, terhadap dakwah, terhadap bimbingan dan pembinaan itu lebih dibutuhkan daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Nah, ini perkataan yang sangat dalam sekali. Makanya bagi yang punya ilmu hendaknya tidak bakhil menyampaikan kepada orang lain, meskipun sedikit nasihat. Ya tadi kalau ada kemungkaran depan mata kita, ya kita tegur, kita nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Nah, seperti itu. Dan harus bersabar. Kita sudah menyentuh pada pintu masuk kepada pintu amar ma'ruf nahi mungkar, sudah kita harus siap pasang badan. Harus hati ini nggak cukup satu istilahnya. Kok punya 7 hati didobel di sini, akan dicibir, akan dihina, akan direndahkan kita, akan tidak disukai, akan diintimidasi. Nah, dan inilah sunatullah dalam dakwah. Siapa saja yang mengikuti Rasulullah SAW, siapa saja yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan ingin menegakkan sunnahnya Rasulullah SAW, harus siap yang satu ini. Kok kita ini mengatasnamakan cinta sunnahnya Rasulullah SAW, tapi perbuatan kita malah jauh dari sunnahnya Rasulullah SAW, ya nggak bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita dan pengennya kita mendapatkan hidup nyaman, posisi yang aman dengan membawa sunnah, tidak bisa. Tetap akan dicibir, tetap akan ada waktunya kita harus berhadapan-hadapan dengan hal seperti itu. Tidak disukai, dibenci, ini nggak kenal tetangga katanya, kan? Ini nggak bermasyarakat katanya, gara-gara tidak berjabat tangan dengan perempuan, tidak bermasyarakat gara-gara tidak menghadiri acara-acara yang berbau bid'ah. Nah, ini konsekuensi dan suatu hal yang sudah menjadi keharusan. Nah, taib. Hadis yang terakhir dari bab ini, hadis 1490, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi, rawahu Ahmad as-Sahawi bin Hibban.
Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berdoa. Doanya, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ini memang diperselisihkan hadis ini. Ada yang mengatakan hadisnya lemah. Nah, tapi ada yang mensahihkan juga atau menghasankan juga, seperti Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, ya Allah, bunyi doanya, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah indahkan penciptaanku, sebagaimana Engkau percantik dan perindah penciptaanku ini, maka perindahlah akhlakku. Maka perindahlah apa? Akhlakku. Maka jadikanlah akhlakku akhlak yang baik gitu. Sebagaimana Engkau perbaiki akhlakku, sebagaimana Engkau perbaiki ciptaanku ya Allah, Engkau indahkan ciptaanku, maka perindahlah akhlakku. Ini doa. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ya, disunnahkan, dianjurkan berdoa dengan doa ini bagi yang menganggap hadis ini hadis yang apa? Sahih. Karena sebagian para ulama melemahkannya. Nah, tapi yang mensahihkan tadi adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Boleh kita berdoa dengan ini. Yang kedua, wujubut takhalluq bil akhlaqil hasanah wal ibtihad an diddiha wa annaha azzu ma yutlabu min Allah ta'ala. Wajibnya kita berakhlak dengan akhlak yang baik dan menjauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk, peringai-peringai yang buruk. Wa annaha azzu ma yutlabu min Allah ta'ala. Azzu ma yutlabu min Allah ta'ala. Bahwasanya berakhlak dan minta agar supaya akhlak kita ini baik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan perkara yang amat sangat mulia. Perkara yang amat sangat mulia kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang kita minta dari Allah itu, hendaknya jangan lupakan ini agar supaya Allah perbaiki akhlak kita. Gak cuma kita minta harta, kemudahan, rezeki. Apalagi istri yang salihah, anak yang saleh dan salihah. Jangan cuma kayak gitu berdoa itu. Minta juga agar supaya akhlak kita apa? Diperbaiki oleh Allah. Akhlak kita ini baik. Akhlak baik itu, akhlak yang mulia itu apa sih pengertiannya, ikhwan? Sudah saya sampaikan loh di sini, seingatan. Pengertiannya apa? Kita pengen berakhlak yang mulia ini. Pengertiannya akhlak mulia itu apa? Para ulama dengan ungkapan yang amat sangat singkat, padat, dan ringkas sekali, dan istrinya dalam sekali. Badlun nada, kayak bahasa Arab ya. Wa kafful adha, wa kafful adha, wa sabru alal adha. Badlun nada, wa kafful adha, menyebarkan kebaikan, senantiasa berbuat kebaikan pada orang. Wa kaful adha, dan mencegah diri dari berbuat keburukan atau perkara yang bisa mengganggu orang lain. Mencegah, menahan diri. Jangan sampai mengganggu, menzalimi orang. Wasabru alal adha, dan bersabar dalam menghadapi apa? Dalam menghadapi gangguan orang lain. Ini pokoknya akhlak ini berkaitan dengan pergaulan kita dengan orang. Ditambah lagi sebagian oleh para ulama nama akhlakul karimah, yakni basyasyatul wajh wa talaqatul wajh, senyum dan wajah yang berseri-seri, seperti itu. Ini masuk juga dalam termasuk akhlakul karimah.
sudah selesai bab ini, kita azan ya, habis azan kita lanjutkan, jadi nggak langsung salat, kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung juga ditanyakan, habis itu kita tutup, selesai langsung salat, dan habis salat tidak ada lagi kajian. Fadhal azan. Suara dalam aja. Suara dalam. Suara dalam aja. Babul dzikri wad doa, bab zikir dan doa. Ini bab yang baru ya ikhwan, tentang bab zikir dan doa. Hadis yang 1491,
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bihi syafatah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis apa, ikhwan? Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku bersama hambaku tatkala dia berzikir dan mengingatku. Aku bersama hambaku tatkala dia berzikir, mengingatku, dan menggerakkan kedua bibirnya dengan zikir. Dan menggerakkan kedua bibirnya dengan apa? Zikir. Jadi zikir itu harus dengan apa, ya ikhwan? Dengan lisan, dengan bibir kita. Astagfirullah, bukan di dalam hati. Ini bukan zikir. Di dalam hati itu bukan apa? Zikir. Harus dengan lisan. Baik. Akhrajahu Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban wa dzakara Al-Bukhari ta'liqan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. Hadis yang ke-1492. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'amila binu Adam 'amalan anjadahu min 'adzabillahi min dzikrillah. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani bi isnadin hasan. Dari Mu'adz bin Jabal, hadis selanjutnya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak manusia. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak manusia yang lebih bisa menyelamatkan dari azab Allah di hari kiamat kelak. Yang bisa menyelamatkan azab Allah di hari kiamat kelak. Tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh anak manusia yang lebih bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala melebihi zikir. Melebihi apa? Zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu. Jadi Masya Allah, zikir ya ikhwan, barakallahu fikum, ini luar biasa, amal saleh yang luar biasa. Kita lanjutkan 3 hadis ini, kita akan baca. Ini langsung 3 hadis kita. Hadis yang ke-1493 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu atau akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekelompok manusia duduk bermajlis, tidaklah sekelompok kaum manusia duduk bermajlis, di situ dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali malaikat akan melindunginya, malaikat akan meliputinya, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi majlis tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama orang-orang yang bermajlis tersebut. Nah, di hadapan makhluknya yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Jadi tatkala orang itu bermajlis di situ mengingat Allah Subhanahu wa taala, belajar juga termasuk dari bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyebut-nyebut orang-orang yang bermajlis tersebut. Allah akan turunkan malaikatnya untuk melindungi majlis tersebut, dan Allah akan turunkan rahmatnya. Masya Allah. Yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis di atas ini, langsung 3 hadis. Yang pertama, ya, 3 hadis ya. Al-has ala dzikrillahi ta'ala wa nasabu min ta'yidillahi ta'ala wa rahmatih. Has, anjuran untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab untuk mendapatkan pertolongan dari Allah
mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kasih sayangnya dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala serta ridhonya Allah. Ini zikir. Mendapatkan rahmatnya, lemah lembutnya Allah, pertolongannya, dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa yajlul fawza wal fala lidzikri fid dunya lidzakiri fid dunya wal akhirah. Dan zikir itu akan mendatangkan kemenangan dan kesuksesan. Kemenangan dan kesuksesan bagi orang yang berzikir, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Balidzikru min a'dhami asbabin najati minan nar. Bahkan zikir termasuk dari sebab yang paling utama dari terbebaskannya dari siksa api neraka. Faktor utama. Taib. Yang kedua, keutamaan yang kedua yang bisa kita ambil kesimpulan, yang kedua, keutamaan majalis dzikir wa dzakirin, keutamaan bagi orang yang bermajlis dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa fadl ijtima' ala dzikri wa takrimillahi lahum, dan keutamaan berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dari tahaffudzul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Dan akan diliputi oleh rahmatnya Allah. Ini. Wal maksud min adz-dzikri at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa tilawatul Quran wa nahwi dzalika. Yang dimaksud dengan zikir di sini yaitu bertasbih, bertahmid, bertahlil, membaca Al-Quran dan menuntut ilmu, bermajlis seperti ini. Ini juga termasuk zikir. Majlis zikir. Amma ma yusammihi sufiyah. Adapun yang dilakukan atau yang dinamai oleh kelompok-kelompok sufi dengan zikir-zikir atau kelompok-kelompok ahli bid'ah, dengan zikir-zikir tertentu, dengan la ilaha illallah, terus habis la ilaha illallah apa? Illallah, Allahu, hu. Itu zikir-zikir seperti ini tidak ada apa? Dalilnya dan tidak ada petunjuknya. Nah, yaktasiruna ala lafdzil jalalah al-khas al-khas an yaktafi bi kalimatihi. Ini zikir seperti ini adalah zikir yang bid'ah yang tidak ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga yang bisa kita ambil kesimpulannya ikhwan dari 3 hadis di atas, inna akmalad dzikri ma kana bil lisani wal qalbi mastihdari ma'ani kalimat dzikr. Zikir yang paling sempurna itu, perhatikan, zikir dengan lisan dibarengi dengan hati. Zikir dengan lisan kita dibarengi dengan apa? Hati kita. Mastihdari ma'anil kalimat, dengan menghayati maknanya. Dengan menghayati apa? Maknanya. Jadi astagfirullah, tahu astagfirullah wa atubu ilaih. Apa artinya? Subhanallah. Tahu artinya. Lakin la yushtaratu dzalika li sihhati dzikri was thawabi alaihi. Tapi ini tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat sahnya zikir gitu ya. Tapi yang paling sempurna memang berzikir itu dengan lisan dan dengan apa? Diikuti dengan hati. Tapi kalau zikir dengan hati itu bukan zikir. Zikir itu harus diucapkan. Dan memang sempurnanya ini dibarengi dengan hati. Ini yang paling sempurna. Tapi zikir dengan hati enggak. Bukan begitu, enggak ada zikir dengan hati. Tingkatan yang paling rendah zikir itu paling enggak diucapkan dengan lisan saja. Diucapkan dengan lisan. Yang paling sempurna tadi diucapkan dengan lisan, diikuti dengan hati, dan kita memahami apanya? Maknanya. Ini yang paling sempurna. Nah, kalau zikir itu Masya Allah ini jangan sambil lalu, tapi ya harus dihayati sehingga benar-benar manfaat-manfaat zikir tadi yang kita jelaskan tadi bisa kita rasakan. Nah, para ulama ya akhi, seperti Syekhul Islam Taimiyah, subhanallah, beliau mengatakan, kenapa sih seutama-utama ibadah itu zikir? Kok enggak haji umroh gitu? Ini menunjukkan ibadah ini ringan. Ringan ibadah ini. Siapa saja bisa melakukan tanpa modal. Siapa
apa saja. Itu hikmahnya. Kenapa seutama-utama ibadah itu adalah zikir? Karena dia mudah untuk dilakukan. Dan keutamaannya luar biasa. Ya ikhwan, kalau kita akan baca nanti habis ini kita akan baca macam-macam keutamaan zikir, hadis-hadis keutamaan zikir, dan juga kita akan baca nanti sampai pada zikir-zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, ajib ya ikhwan. Hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan zikir itu luar biasa. Saya berikan satu contoh saja, hadis yang kelihatannya belum disebutkan dalam Bulughul Maram ini, mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ini lebih baik daripada terbitnya matahari dari ufuk timur. Cuma ucapan itu. Padahal matahari itu kalau menyinari bumi, di bumi ini macam-macam isinya. Itu aja nggak bisa, seluruh dunia ini nggak bisa ngalahkan dengan apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Bukan sholat 2 rakaat, sampai zikir aja nggak bisa dikalahkan dengan dunia seisinya. Dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Khairum mimma tatlu alaihi syams. Nah, ini yang bisa kita jelaskan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sampai hadis 1493. Berarti yang akan datang 1494. Tinggal satu judul ini, tinggal satu bab ini, masalah zikir, habis itu selesai juga Bulughul Maram. Nah, tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.